Pernah ada seseorang ditanya dalam majelis seorang salafus saleh, dia bertahun-tahun belajar duduk di pojok, nggak pernah bicara apa-apa. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa semua banyak bertanya kecuali kamu nih, bertahun-tahun belajar nggak pernah bertanya. Dia bilang, saya diberikan kuping dua untuk saya dengar. Maka saya dengar, saya dapat manfaat. Dan saya diam dengan mulut saya yang satu, maka saya selamat. Artinya kalau saya perlu saya tanya, kalau enggak ya enggak. Udah saya sudah paham, selesai. Seperti itulah. Dan memang lisan ini harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Digunakan zikrullah, berdoa, nasihat, tanyain kabar orang. Kalau sudah masuk ke zona yang berbeda, caci maki, gunjing, fitnah, segala macam, berhenti. Harus dikontrol, nggak boleh tidak. Gitu. Karena ini yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam api neraka. Bahkan dia bisa merusak keistiqomahan. Ya, istiqomahnya orang dalam agama, rusak itu karena lisannya. Karena pernah ada seseorang yang datang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak, saya ingin anda simpulkan buat saya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbiyallah thumma istaqim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu dan yakin dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqamalah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, selesai. Itu kesimpulannya Islam itu. Lalu orang ini cerdas, dia bertanya, dia mengatakan, ya Rasulullah, kira-kira setelah itu saya fahami, saya coba terapkan dalam hidup saya, apa yang paling anda khawatirkan bisa merusak itu? Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau pegang lidahnya, lalu ditarik keluar. Kata Nabi, hadza, ini loh yang merusak itu. Justru teman-teman kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Nggak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Nggak ada lagi kata-kata kotor yang keluar, gitu kan. Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi. Nggak ada sama sekali. Orang mukmin itu, walaupun dia marah, tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Bahkan para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW lagi marah dari perubahan raut wajah beliau. Kalau begitu berubah raut wajahnya, tidak senang, orang-orang depannya sudah tahu, Nabi nggak ingatkan lagi. Tapi kalau mereka belum faham, baru Nabi SAW ingatkan. Jadi akhlak itu masuk semua lini kehidupan seorang muslim. Sampai dalam keadaan dia marah pun.